Ya, pemiskinan perempuan itu seolah-olah menjadi momok di mana perempuan menjadi masyarakat yang terpinggirkan di dalam pembangunan seperti itu. Masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel di Paradise ID, pakai S ya, bukan pakai A. Teman-teman, kali ini kita masih sama Kak Iit ya. Kalau kita kemarin ngomong-ngomong soal lembaga dan NGO nih ya Kak ya. Kira-kira nih kalau konteksnya era sekarang dan kita selaku anak muda ya, masih muda ya? Iya, kita masih muda kok. Kita masih muda. Jadi penting nggak sih anak muda itu terlibat NGO kayak yang kemarin kayak It bilang advokasi gitu kan, hal yang berkaitan dengan ya pendampingan dan lain sebagainya. Itu penting nggak sih Kak? Iya, penting banget lah ya. Penting banget. Iya, soalnya kalau misalkan kita lihat perjuangan Indonesia, itu lebih banyak didominasi sama orang-orang muda karena lebih energik juga, kemudian punya ya ide-ide yang lebih kreatif gitu. Saking pentingnya kita kalau misalkan di NGO itu lebih banyak yang muda-muda dibandingkan yang tuanya. Jadi yang tuanya itu ibaratkan yang ngarahin manajernya, tapi nanti yang bakal turun ke lapangan itu lebih banyak yang muda-mudanya seperti itu. Terus saking pentingnya juga anak-anak muda, sehingga pendampingan kita itu tadi kan fokus ke perempuan miskin kota sama pedesaan, tapi akhirnya kita membentuk juga yang namanya kelompok perempuan muda gitu. Jadi perempuan muda inilah yang nanti ibaratkan juga menjadi teman sebaya bagi masyarakat muda di sana. Kemudian dia juga akan kita dorong untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan seperti itu. Bahkan kalau misalkan setiap kali diskusi dengan pemerintah ya, saya juga sering kali itu mengajak anak-anak muda di sana. Dan volunteer ya masuknya Kak? Kalau di sana sih mereka namanya bukan volunteer, tapi mereka masih keanggotaan dari komunitas yang didampingi seperti itu. Dan bahkan ya saking pentingnya kemarin itu beberapa anak muda itu kemarin juga menjadi utusan Indonesia buat ke Thailand. Ya jadi mereka juga ikut. Wah, aku enggak, karena yang komunitasnya doang. Itulah bedanya kerja LSM. Mungkin yang mau kita munculkan ke permukaan itu masyarakatnya. Kita cukup jadi orang belakang layar yang ngomporin doang gitu. Mendorong. Iya, mendorong lah intinya gitu. Jadi bagaimana mereka juga, apalagi isu perkawinan anak ya gitu, bagaimana mereka memotivasi teman-temannya agar ya ayo lanjut pendidikan gitu. Karena yang namanya isu perkawinan anak itu ibaratkan lingkaran setan. Kalau misalkan dikatakan perkawinan anak itu disebabkan oleh ekonomi sama pendidikan, nggak hanya penyebabnya aja gitu, bahkan semakin adanya perkawinan anak, makanya namanya pendidikan sama angka tingkat perekonomian tadi ya berdampak juga ke sana gitu. Jadi kayak sebuah lingkaran kemiskinan seperti itu. Kalau bahasanya orang-orang NGO sih pemiskinan perempuan jadinya gitu. Makanya yang anak-anak muda perlu menerobos itu dengan aktif menggerakkan generasi muda di sana agar mereka paham bahwa masa-masa muda mereka mungkin lebih banyak mereka alokasikan waktunya untuk kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk membangun masyarakatnya gitu. Karena udah beda ya prioritas dari anak muda sama orang-orang yang udah berkeluarga seperti itu. Banyak udah berkeluarga. Cari info sendiri. Ya, jadi kalau ngomong kemiskinan tadi karena mungkin udah terorganisir ya Kak ya. Iya. Terorganisir, ya memang direkayasa nggak sih Kak kalau kayak gitu? Kalau rekayasanya kita juga nggak bisa harus mengkaji lebih jauh ya. Iya. Kita harus mencari data-data, baca literatur juga apakah itu sebuah rekayasa atau gimana. Tapi itu memang fakta yang terjadi di lapangan seperti itu, bahwa ya pemiskinan perempuan itu seolah-olah menjadi momok di mana perempuan menjadi masyarakat yang terpinggirkan di dalam pembangunan seperti itu. Masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Iya, makanya sekarang ini ya harus ada alokasi bagaimana perempuan berapa jumlah. Tapi
yang paling penting secara kita nggak hanya memikirkan jumlah perempuan yang terlibat, tapi secara kualitas. Pun kalau banyak perempuan yang terlibat di dalam pembangunan, tapi secara kualitas dia cuma menghadiri kegiatan itu doang, kemudian nggak berbicara, tidak menyampaikan aspirasi apa sih yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan perempuan saat ini, ya sama aja seperti itu. Jadi kapasitas perempuan pun juga harus kita tingkatkan seperti itu. Makanya kalau di lembaganya kakak kemarin ada bagian pendidikan keperempuan itu di bidang di lembaga. Iya, pokoknya setiap perempuan itu kita pasti akan ada yang namanya pelatihan untuk peningkatan kapasitas perempuan, baik dari perekonomian, kemudian mereka juga harus bisa selain ini ya, secara kapasitas ngomong dengan teman-temannya, tapi mereka juga bisa terlibat di dalam pembangunan, ngomong di hadap masyarakat. Ya, kayak kita mulai melibatkan mereka dalam undangan-undangan perencanaan pembangunan daerah, desa gitu. Jadi mereka udah mulai aktif, dan berapa dari mereka ya udah didengarkan gitu, bahkan udah didengarkan aspirasi mereka di dalam perencanaan pembangunan seperti itu. Jadi penting bangetnya itu nggak melulu perihal kemudian dia ke depan mau jadi siapa gitu, dia ke depan mau jadi apa ya kak, tapi kayak ya karena siapa lagi gitu ya kak ya. Iya, kalau bukan anak muda. Siap. Iya, jadi ya itulah, kalau kita lihat kita relatekan dengan fenomena hari ini juga kan kurang juga sih kak yang tertarik gitu kan. Mungkin kalau misalnya di beberapa NGO gitu kan, kita tidak bisa menyebutkan salah satu ya teman-teman. Jadi mungkin ada dominasi justru orang-orang tua kayak gitu loh kak. Jadi kadang bahkan ya isu-isu hari ini NGO kan tidak semua NGO yang benar-benaran NGO gitu kan, tidak semua beneran LSM gitu loh kak. Artinya secara perjuangan, secara pengedepanan atau prioritas advokasinya juga belum yang memang berorientasi di masyarakat, katakanlah seperti itu. Kalau mungkin lembaganya KI tadi yang harus tampil adalah masyarakat dan anak muda, tapi kita tidak tahu kalau misalnya di NGO lain juga kan ada yang beda, ya nggak sih kak? Jadi memang apa ya, mungkin masing-masing NGO punya prioritas juga, tapi dari beberapa NGO yang menjadi mitra kita itu memang mengedepankan namanya anak-anak muda gitu. Karena ya namanya darah muda gitu ya, dia lebih energik tadi gitu, seperti itu. Lebih energik, lebih. Kita ingat aja ya kalau misalkan Soekarno bilang cukup beri dia 10 pemuda gitu kan, maka dia akan guncangkan dunia. Seperti itulah ibaratkan anak-anak muda gitu. Tapi kan perjuangannya berat kak, kalau kata Soekarno. Iya emang berat, melawan rakyatnya sendiri, bukan lagi melawan kolonialisme. Asik. Iya begitulah pokoknya pesan-pesan buat kita generasi milenial gitu. Ayo gerak gitu ya. Jadi Indonesia itu juga butuh anak-anak muda yang nggak hanya memikirkan bagaimana masa depan dirinya gitu, tapi anak-anak muda yang siap untuk membangun, berkontribusi, mempunyai visi misi yang jelas, nggak hanya masa depannya sendiri tapi masa depan Indonesia juga gitu. Siap. Jadi itulah salah satu mungkin generasi muda yang bisa dipersiapkan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Ada. Ayo teman-teman, itu dulu kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.